Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala, di mana sebelumnya alhamdulillah kita telah melaksanakan kewajiban kita, sholat fardu maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sholat sunnah ba'diyah. Menunggu waktu isya, kita bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepatutnya lah bagi kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua dari kaum muslimin yang bisa menikmati, menghadiri apa yang sedang kita lakukan di malam yang berbahagia ini. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengurus yang telah menghubungi kami, karena informasinya dadakan. Ya, ibaratnya kita di malam yang berbahagia ini ban serap. Bagaimana keadaan ban serap? Raginya tidak boleh. Tapi insya Allah dengan adanya ban serap, mobil bisa atau kendaraan bisa berjalan. Kemudian juga kepada mungkin ada hadir perangkat RW atau RT, seluruh pengurus, dan terkhusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Furqan yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita balas WA dengan Bapak Pengurus, bahwasanya mungkin pembahasannya tidak terlalu yang berat-berat. Kita membahas yang ringan-ringan. Mungkin di antara kita sudah sering mendengar pembahasan ini, apalagi judulnya yang sudah biasa kita dengar, keutamaan mempelajari ilmu syar'i, itu sudah biasa. Mungkin di antara yang hadir lebih memahami daripada yang menyampaikan. Namun Mbak kecek orang awak di ranah Minang, pasak jalan dek ditampuah, apa kaji dek diulang. Jadi kita untuk di kalau bahasa ilmiahnya yaitu memurojaah, dan ini dijelaskan oleh ulama kita bahwa orang-orang yang memurojaah pelajaran adalah tanda kesetiaan. Karena orang yang menghafal adalah bukti cinta, bukti kecintaannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dia menghafalnya. Dan bukti kesetiaannya yaitu dengan memurojaahnya atau mengulang-ulangnya. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, kalaulah kita lihat bagaimana kondisi kita, begitu juga dengan anak-anak kita, sebagian mungkin cucu-cucu kita, sebagian karena sudah ada yang lebih 60 kelihatannya. Bagaimana pendidikan kita, putra-putri kita, anak cucu kita menempuh pendidikan.
mulai dari PAUD-nya, TK, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan sebagian ada yang menikmati perguruan tinggi. Itu biasanya rata-rata 4 tahun. Rata-rata 4 tahun, kita ambil rata-rata saja, karena ada yang sebagian yang bisa di bawah itu dan bahkan ada yang lebih. Itu semuanya yang kita ketahui, mereka menuntut ilmu atau mempelajari ilmu, yaitu ujung-ujungnya untuk mendapatkan kerja. Dan itu yang kita saksikan kebanyakan kaum muslimin, bagaimana mereka memikirkan tentang keadaan putra-putri mereka kelak setelah selesai di bangku sekolahnya atau di perguruan tinggi. Sedikit sekali yang memikirkan bagaimana seorang anak atau cucu bisa bermanfaat sampai setelah kita tiada. Itu sangat sedikit sekali. Dan mudah-mudahan dengan pembahasan ini menambahkan wawasan kita, merubah mindset berpikir kita, bagaimana mulianya ilmu syar'i. Karena kalaulah kita tidak mengetahui keutamaannya, apa yang kita peroleh, maka sangatlah jauh kita dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terutama yaitu tentang niat. Itu yang terutama. Mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu, niatnya hanya sekedar menunggu azan Isya. Coba dirubah lillahi ta'ala. Coba dirubah lillahi ta'ala. Untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun yang kita bahas itu masalah yang biasa, yang sering kita dengar, yang kita pun semua atau sebagian memahaminya. Baik, masyarakat muslimin rahimakumullah, adapun yang kita jelaskan insyaallah adalah keutamaan mempelajari ilmu syar'i. Dan kita definisikan supaya lebih mudah, ilmu syar'i adalah ilmu yang bersumber dari Rabbuna Jalla wa'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan dari sisinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dengan itu kita memahami inilah ilmu syar'i, ilmu agama, wahyu. Ada berupa kitabullah, Al-Quran, dan juga ada berupa sabda-sabda baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita mengetahui, yang kita simpulkan ini ilmu syar'i, ilmu agama, maka dengan ini, pembukaan ini, kita telah mengetahui bagaimana keadaan, keutamaan dari mempelajarinya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, orang-orang yang mempelajarinya, yang mempelajari ilmu agama ini, ilmu syar'i ini, akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Ini di antara keutamaannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita apabila kita mau mempelajari agama yang mulia ini. Kemudian
Di antaranya yang lain dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keutamaan ilmu syar'i ini, ilmu agama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Ini tambah takut juga kita memberi tausiah. Semuanya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i sekali dengar hafal semuanya. Ini melebihi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tidak ada yang bawa catatan. Mungkin ini apa namanya, sekedar bagaimana orang-orang mulia terdahulu memuliakan ilmu. Bukan yang dipandang orang yang menyampaikannya, tetapi apa yang disampaikannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mencatat poin-poin tersebut, nanti kita bisa di suatu saat mengingatnya kembali, kita lihat dan kita buka mushaf kita di rumah, maka mudah-mudahan itu bisa hafal, kita bisa mengetahuinya. Karena ilmu itu ibarat buruan. Qaidul ilmu bikitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Bagaimana seseorang yang memburu hewan buruan tetapi tidak diikat, otomatis lari, lepas. Itu makanya kita bukan mengejek, cuman nanti Ustadz kok cimee tabah apa nama aja. Masa awak melebihi Imam Syafi'i? Tidak, cuman mengingatkan karena memang begitulah orang-orang terdahulu yang namanya kita dengar, mereka mencatat ilmu yang disampaikan. Karena ilmu itu adalah kebenaran. Kita katakan kebenaran jelas. Qala Allah, qala Rasul. Firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melebihi kalimat-kalimat selainnya. Dan itu adalah sesuatu barang yang hilang bagi kita. Sesuatu yang hilang bagi yang berada di sisi kita. Contoh, misalnya kita mau berangkat ke kajian di Masjid Al-Furqan, kita butuh kendaraan. Tahu-tahunya kuncinya tadi mana? Itu otomatis kita akan mencarinya. Bagaimana kita kerasa kerusuk untuk bisa mendapatkannya. Begitulah seharusnya sikap kita terhadap wahyu dari Rabbuna Jalla wa'ala. Sesuatu yang hilang, kebenaran itu yang hilang dari sisi kita, yang harus kita mencarinya kembali, yang harus kita kumpulkan kembali, yang akan menerangi kegelapan kejahilan kita. Karena ilmu itu ada nur, cahaya, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Taib, di ayat yang lain dalam surah Az-Zumar ayat ke-9, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Atau dengan bahasa yang lainnya supaya kita memahaminya, apakah sama orang yang melihat dengan orang yang buta? Apakah sama laki-laki dengan perempuan? Apakah sama orang kaya dengan orang yang tidak berpunya? Tentu berbeda. Begitu juga dengan ilmu ini, ilmu syar'i. Perhatikanlah bagaimana kaum muslimin di zaman kita ini, mereka memperebutkan gelar profesor, doktor dan segala macamnya. Akan tetapi pengetahuan mereka tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan dikalahkan oleh anak-anak kita yang masih di TK. Cobalah anak-anak kita sekarang kalau dimasukkan ke TK-TK Islam, mereka sudah hafal. Minimal mereka juz amma itu hafal. Lalu bagaimana dengan yang sibuk dengan mencari gelar-gelar akademik,
yang nanti tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak ketika dihisab di yaumil mahsyar, tidak akan ditanya. Begitu juga ketika diwafatkan pertama kali, yang ditanya ketika di alam kubur itu bukan ijazahnya. Akan tetapi yang ditanya adalah man rabbuk? Siapa Rabb? Yang ditanya Rabb kita siapa? Agama kita apa? Dan Nabi kita siapa? Itu yang akan ditanya nanti ketika pertama kali ujian di alam kubur. Baik, masyarul muslimin rahimani rahimakumullah, itu keutamaan yang dua keutamaan dari Al-Qur'anul Karim yang telah kita sebutkan. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kesaksian Allah, malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu syar'i, ilmu agama. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi Allah menyatakan bahwasanya sesungguhnya la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Dia, dan malaikatnya, begitu juga dengan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Ini bagaimana di persaksian orang yang berilmu dibarengi dengan kesaksian Allah, malaikat dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Karena kalaulah kita tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mengetahui makna dari la ilaha illallah, rukun dari la ilaha illallah, syarat dari la ilaha illallah. Padahal itu saban hari kita ucapkan, minimal ketika kita di tasyahud. Akan tetapi kita tidak memahaminya, tidak meyakininya, dan alangkah sia-sianya waktu kita yang kita habiskan tanpa memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surah Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ilmu, adapun yang kita bahas ilmu sebagaimana judul tematik kita, ilmu syar'i. Kita mengenyampingkan ilmu yang lainnya terlebih dahulu. Nanti kata Ustadz pengajian tadi ilmu, orang berilmu. Nah, nanti kembali lagi ke orang-orang yang mencari gelar-gelar akademik, profesor, doktor tadi. Bukan itu yang kita maksudkan. Akan tetapi ilmu syar'i. Dan perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintah untuk menambah sesuatu di kehidupan dunia ini kecuali ditambahkan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Jadi itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Rabbuna Jalla wa Ala untuk ditambahkan ilmu pengetahuannya. Dan pujian lagi dari kitabullah terhadap orang-orang yang berilmu adalah bahwasanya merekalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fatir ayat ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah ulama, orang-orang yang berilmu. Dan rasa takut adalah pokok dari ilmu ini. Tujuan seseorang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar hadir di dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti dari seseorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala
dan menjauhi, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak demikian diamalkannya, maka belumlah dia memiliki rasa takut, belumlah dia berilmu tentang agama ini. Betapa banyak orang yang tidak peduli dengan halal dan haram. Sama saja bagi mereka siang dan malam. Ketika azan berkumandang, tetap beraktivitas. Tidak meninggalkan dahulu aktivitasnya untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala yang dikumandangkan oleh muadzin di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini kita habis sampai Isya atau habis Isya lanjut? Sampai Isya. Wah. Ada agak dicepatkan ya sedikit. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita harus mengetahui bahwasanya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilm faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Di sini disebutkan muslim mencakup muslimah, mencakup juga kaum muslimah. Jadi kita mengetahui bahwasanya menuntut ilmu agama itu wajib hukumnya. Karena sholat 5 waktu wajib. Zakat bagi yang melebihi, mempunyai harta yang lebih, itu wajib. Puasa bagi orang yang memenuhi syarat-syaratnya di bulan Ramadan, wajib. Begitu juga dengan haji bagi yang mampu, itu wajib. Dan tidak akan bisa seorang mengamalkannya tanpa mempelajarinya. Itu sedikit bagaimana kita menggambarkan sesuatu yang ada kewajiban di situ, maka kita wajib untuk mempelajarinya. Lalu sebagian bapak-bapak kita yang sudah ada tanda-tanda seperti putihnya rambutnya, "Mbak aku Ustaz, awaklah talambe Ustaz. Awaklah pensiun lah. Kalau ka mapa le mungkin ndak le doko ke baraja saya akan menarimu wak le. Nah mungkin pesantren menarimu wak le." Jadi waktu-waktu tersisa wahai bapak-bapak, ibu-ibu, pergunakanlah semaksimal mungkin. Banyak sekarang sarana dan prasarana seperti ini, majelis taklim, membaca buku, lalu kita misalnya bertetangga dengan ustadz, bertanya dengan ustadz tersebut tentang permasalahan agama, dan masih banyak lagi. Kalau bagi yang agak mudah sedikit, HP-nya dengan kuotanya masih bisa mendengar tausiah-tausiah yang akan memperingatkan seseorang tentang akan berakhirnya kehidupan dunia ini. Dan yang paling pertama yang wajib kita pelajari bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Itu yang pertama. Itu yang pertama kali yang wajib kita pelajari. Kemudian ibadah yang menyangkut dengan kewajiban kita sehari-hari. Itu wajib kita mempelajarinya. Kemudian apa lagi? Adab, akhlak. Itu wajib kita mempelajarinya karena keindahan seorang muslim dan muslimah adalah pada perangainya, tingkah lakunya. Karena kita katakan demikian, ada orang yang rajin ibadahnya, rajin salatnya, tetapi habis tetangganya dengan kejahatan lisannya atau dengan muamalahnya, meminjam tapi tak memulangkan. Nah, ini harus kita perbaiki, kita benahi. Selagi kita masih di permukaan bumi, sebelum orang mengantar jenazah kita, masih banyak kesempatan kita, detik-detik waktu yang tersisa. Kemudian apa lagi?
Kemudian yang pelajari adalah Al-Quranul Karim, ditambah dengan bahasa Arab. Itu jalan pintas untuk bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain-lain ilmu faraid, ilmu hadis, penelitiannya itu tersendiri. Orang-orang yang Allah lebihkan untuk mempelajarinya. Adapun bagi kita yang terbatas, maka yang kita sebutkan tadi adalah yang paling pokok, yang paling utama yang harus kita ketahui. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari mempelajari ilmu syar'i yaitu Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengarkan para mubaligh membawakan hadis ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya, Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Apalagi yang kita inginkan di kehidupan dunia ini. Allah akan mudahkan kita untuk mengamalkan kebaikan. Allah akan mudahkan kita untuk menahan hawa nafsu kita